Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Tidar, yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta karyawan Universitas Tidar, dan tak lupa mahasiswa, mahasiswi Universitas Tidar yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat berdiri di sini, bertemu dengan Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa. Saya Novianti, saya merupakan representatif dari alumni Universitas Tidar. Pada hari yang cerah ini, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tanggal 2 Mei dipilih sebagai Hari Pendidikan Nasional agar kita sebagai generasi penerus bangsa selalu teringat akan perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan di Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan dari bangsa Indonesia seperti yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahasiswa sebagai agent of change merupakan ujung tombak perubahan bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia dituntut untuk semakin berinovasi dan memperbaiki sumber daya manusia agar tidak semakin tergeser dengan adanya teknologi. Teknologi memang dibuat untuk mempermudah kehidupan manusia, tetapi teknologi pula yang menggeser pekerjaan manusia dengan seiring perkembangan zaman dan teknologi. Untuk dapat bertahan, maka manusia dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif, di mana artificial intelligence sekalipun tidak memiliki kemampuan tersebut. Lalu, apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis yaitu proses berpikir di mana informasi diolah, diubah, dan dianalisis menjadi sebuah keputusan ataupun kesimpulan. Ada 3 langkah yang diperlukan dalam pola berpikir kritis. Yang pertama adalah proses menganalisis berdasarkan ciri-ciri dari beberapa objek yang sejenis. Kemudian yang kedua adalah proses menyambungkan pemahaman antara suatu hal dengan hal yang lainnya. Proses ini dilakukan untuk membentuk pemikiran positif dan pemikiran negatif. Dan terakhir adalah kemampuan untuk menggabungkan beberapa pendapat yang diubah menjadi suatu kesimpulan mendalam. Kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan untuk menemukan sebuah kesimpulan atau keputusan yang bersifat informatif, bermanfaat, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan analisis secara mendalam. Beberapa manfaat yang diperoleh ketika kita memiliki kemampuan berpikir kritis, yaitu kita akan memiliki alternatif jawaban dan ide kreatif. Dengan berpikir kritis, kita akan mendalami suatu masalah dan menemukan hal-hal yang mungkin hanya bisa ditemukan dengan analisis secara mendalam. Selain itu, berpikir kritis juga membuat kita memahami sudut pandang orang lain. Dengan begitu, kita tidak hanya melihat suatu hal atau suatu permasalahan dari satu sudut pandang saja. Dan terakhir, kemampuan berpikir kritis membuat kita tidak mudah tertipu. Berpikir kritis membuat kita tidak langsung percaya terhadap suatu hal. Dengan kemampuan berpikir kritis, kita akan memahami permasalahan terlebih dahulu, kemudian mencari data-data yang sesuai,
dan menganalisis data tersebut untuk menimbulkan suatu kesimpulan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Misalnya, dengan melakukan debat, grup diskusi, ataupun dengan memperbanyak literasi. Selain mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kita harus meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, baik yang sudah alumni maupun yang masih menjadi mahasiswa. Kita harus senantiasa melihat peluang dan memanfaatkan sebuah kekurangan menjadi suatu kelebihan yang dapat kita manfaatkan. Sebenarnya, apa itu berpikir kreatif? Berpikir kreatif adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berpikir secara konsisten dan menghasilkan suatu hal yang baru. Tetapi, berpikir kreatif tidak hanya menghasilkan hal yang benar-benar baru. Kita bisa melakukan modifikasi terhadap suatu hal, berinovasi, ataupun menggabungkan dua hal ataupun tiga hal, ataupun banyak hal yang sudah ada untuk menjadi sebuah hal yang baru. Dengan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, kita dapat menciptakan penelitian baru. Kemudian, kita dapat meningkatkan kualitas produk dan juga terobosan baru dalam membuat kebijakan. Berpikir kreatif memiliki andil dalam membentuk generasi berkualitas di masa yang akan mendatang. Beberapa manfaat yang didapatkan dengan berpikir kreatif yaitu mampu mendorong kesuksesan suatu usaha dan mampu mengatasi berbagai situasi. Ketika seseorang memiliki kemampuan berpikir kreatif, ia tidak akan takut akan ancaman yang akan datang. Tetapi, kemampuan yang dalam berpikir kreatif akan membuat ia menemukan hal-hal baru dalam memecahkan masalah tersebut. Orang-orang dengan pemikiran yang kreatif juga senantiasa menebar semangat terhadap orang lain. Kemudian, bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kreatif? Yang pertama dan yang paling utama adalah bersyukur di pagi hari. Bersyukur di pagi hari membantu kita membuat mood yang baik sehingga kita dapat menyegarkan pikiran dan menemukan ide-ide yang baru. Lalu yang kedua adalah meja yang berantakan. Mungkin tidak banyak yang tahu, tetapi dalam suatu penelitian di Universitas Minnesota, meja yang berantakan membuat seseorang lebih mudah untuk menemukan ide-ide yang baru dan kreatif. Lalu yang terakhir adalah dengan bepergian. Dengan bepergian, kita akan dapat melihat hal-hal yang baru, kemudian kita akan dapat memunculkan inovasi ide yang baru, sehingga kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berpikir kreatif. Kesimpulannya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus meningkatkan kemampuan kritis dan kemampuan kreatif, terutama teman-teman mahasiswa yang masih berada di universitas. Saya harap teman-teman tidak hanya memikirkan soal akademis, tetapi teman-teman juga memikirkan masalah berpikir kritis dan juga berpikir kreatif, agar masa depan Indonesia menjadi lebih cerah, secerah matahari di atas sana. Yang terakhir, teruslah belajar dan jangan pernah berhenti berinovasi, wahai generasi penerus bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.